Gue kalau hujatan orang sih gue udah mulai terbiasa kali ya, jadi ya gak apa-apa juga gitu, mereka mau ngomong apa juga ya gue terima aja. Nah, ini masalah yang mungkin satu Indonesia juga tahu ya, masalah gue ketangkep waktu itu sampai gue akhirnya harus masuk beberapa hari di dalam. Cuman buatku tuh rasanya lama banget, 2 minggu rasanya kayak 2 tahun, bener-bener lost kontak aja kan, kita nggak boleh megang handphone. Di situ mulai kepikiran tuh, aduh gimana ya, datang lawyer ini, lawyer itu, lawyer ini, lawyer itu, yang makin bikin gue nggak ngerti gitu. Harus gimana. Habis itu hidup gue kayak blur gitu loh, kayak anjing, kelar nih gue sempat kepikiran gitu sih, anak-anak gimana sekolahnya, terus gimana ya, gue waktu itu punya anak masih kecil, gue lagi sayang-sayangnya banget sama anak-anak gue gitu, terus tiba-tiba harus dipisah dari mereka. Itu sih rasanya yang bener-bener apa, nggak mau gitu gue rasain lagi gitu. Asli berasa goblok banget gue tuh waktu itu, cuman gara-gara barang kayak gitu doang gitu jadi masalahnya sampai merembet kemana-mana gitu. Ada nggak masalah yang kalau lo pikirin nggak mau gue inget-inget? Nah itu sih sebetulnya terdark banget lah, itu terdalam banget lah gue tuh. Bini gue selalu ada di parkiran, buat ngintip aja, ngeliat dia dikit aja gue udah seneng banget, udah bener-bener waduh gokil nih dia ada buat gue nih gitu. Iya situ gue berasa sayang banget ngeliat bini gue tuh. Lo kalau mau sayang sama bini lo pisah sebentar dah, ntar ketemu lagi pasti sayang. Megang tangannya udah seneng banget, bener-bener merasa dia tuh berharga banget buat gue gitu. Di situ tuh berita tentang gua, tentang masa lalu gua yang kejadiannya 14 tahun lalu diungkit lagi gitu, nggak kelar-kelar gitu. Cuman kalau gua sih sekarang udah di titik nggak apa-apa lah, gua pasrah sampai ujungnya, gua ikhlas. Yang gua alamin tuh nggak berhenti di kejadian itu sih. Setelah ketangkep, setelah bebas, itu malah apa ya, pikiran gua tuh suka mau ngelakuin ini salah, mau ngelakuin itu salah. Gua harusnya ngapain sih? Nah itu lama itu terjadi tuh sama gue tuh, lama banget. Mungkin sampai hari ini juga gue masih suka berpikiran kayak gitu. Gue kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, gue siapa sih gitu. Teman-teman pada bilang lo tuh hebat Tor, tapi gue nggak ngerasa itu gitu. Gue bener-bener ngerasa kayak hampa kali ya, bener-bener ngerasa hampa gitu, bener-bener nggak tahu mau ngapain. Gue di titik bener-bener nggak tahu gue mau ngapain dalam hidup ini. Gue sempet ngalamin juga sih, nggak tahu aja jalannya gimana ini. Lo harus jalan lurus kah, lo harus belok kiri kah, lo harus zigzag kah, harus apa gitu. Nggak ketangkep aja jalannya tuh, bener-bener ya nggak tahu mau gimana. Mau nggak kepikiran. Apa yang terjadi di gua itu pasti ada maksud tertentu yang mungkin itu adalah jalan gua selalu pikir gitu. Akhirnya gue pasrah, gue lebih pasrah, coba baca doa Al-Fatihah, manjur pak. Gue kalau ada masalah gue nggak nyolot, gue nggak temperamental, gue nggak marah-marah, gue nggak pengen ngajakin ribut gitu. Makin kesini makin begitulah. Tiap ada masalah gue berusaha dinginin kepala gue dulu. Gue sabar, pasrah, gue ikhlas, terus gue baca Al-Fatihah. Dan itu benar-benar ngebantu gue buat gue ngelewatin masalah-masalah gue. Nah hebatnya kalau gue udah berdoa itu, yang nyelesain masalah bukan gue, selalu orang-orang di sekitar gue. Ngebantuin gua, ada yang memberikan waktu, tenaga, pikiran, dapat bantuan dari semua sudut gitu. Kalau gua di situ gua percaya bahwa Allah itu ada. Gua sih jujur ya, gua nggak kepikiran kalau ada orang tuh yang sampai nekat mau bunuh diri gitu. Lu nggak kasihan sama keluarga lu gitu ya, nggak kepikiran orang-orang di lingkungan lu gitu sampai lu harus berbuat seperti itu gitu. Asli gua nggak kepikiran gitu, kenapa orang ada yang berpikir kesana gitu sampai punya pikiran sempit itu tuh. Bener-bener gue nggak tahu sebabnya sih. Balik lagi kalau tuh mentok-mentok ya, gue pasti kepikiran sama yang di atas gitu, yang bener-bener apa bisa nenangin jiwa gue gitu, bisa nenangin apa pikiran gue. Gue selalu percaya kalau semua masalah itu pasti ada ujungnya. Mau ujungnya bagus, mau ujungnya jelek, mau ujungnya biasa aja, tapi pasti akan ada ujungnya. Dan gue percaya sehabis gelap pasti terbitlah terang. Kita hanya